Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya mengaturkan banyak terima kasih atas kedatangan Bapak Pengawas SMK Kesehatan TNI Angkatan Laut Pak Sunardi SPD NPD, kepada pihak Diskes Lantamal 6 yang mewakili sebagai pihak dari dunia usaha, dunia industri, di mana kami SMK Kesehatan Angkatan Laut sangat bergantung pada dunia usaha, tempat alumni kami ataupun siswa kami akan bekerja kelak. Kepada para bapak, ibu guru yang telah menyempatkan waktunya, menyisihkan waktunya untuk mengikuti rapat kegiatan ini. Untuk memulai kegiatan pada hari ini, izinkan untuk Ananda Al memimpin doa sebelum kita memulai kegiatan. Silakan Al. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan kasih asma'iya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan kami yang maha pada hari ini kami akan melaksanakan kegiatan rapat dengan memohon ridho. Berikanlah semua langkah dan perbuatan kami dan berikanlah pelaksanaan rapat kerja ini sebagai ibadah kami, dan berikanlah ilmu yang bermanfaat bagi kami. Berikanlah rapat ini sebagai perkumpulan yang engkau rahmati tentulah kami dulu. Rapat ini dapat berjalan dengan baik dan dapat kami sudah secara nyata dalam program-program kerja. Ya Allah, lindungilah kami agar kegiatan kami pada kali ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat bangsa ini. Ya Allah, Ya Allah, Engkau yang Maha Satu dan mempersatukan kekuatan persatuan kami, jangan Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Jangan Engkau biarkan dia tempat kami dosa, kecuali Engkau tentukan dan tidak disebutkan kecuali Engkau berikan dan juga ayat-ayat kami di dunia Engkau kabulkan dan Engkau Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami dan keluarga kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami dan para pendahulu kami. Ya Allah, Ya Mujib, Engkau yang Maha kabulkan doa permohonan doa permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata nanti geser-geser tombolnya baru bisa. Oke, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah, Ibu Diana, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin dan saya sekalian untuk tetap kesehatan dunia kita laut alhamdulillah hari kita tempat ini dalam rangkaian membicarakan tentang bagaimana program sekolah yang sesuai dengan data sesuai dengan tahun pendidikan. Bapak dan Ibu sekalian, tahun sampaikan semua makhluk yang saya melakukan juga karena tadi malam saya tiba di rumah buat urusan malam. Saya tadi juga menjadi jalan transportasi saya ketika Provinsi Timur memantau pelaksanaan Bapak dan Ibu sekalian, ingat saja bahwa hubungannya dengan apa yang kita lihat di atas bahwa sekarang ini pemerintah mengeluarkan kebijakan aturan terkait perencanaan di setiap satuan pendidikan, setiap sekolah akan membuat perencanaan kegiatan berdasarkan data. Jadi tidak sama dulu. Kalau dulu Sekolah itu membuat kegiatan, ya mungkin berdasarkan usulan dari teman-teman guru misalnya sesuai dengan kebutuhannya. Sekarang ini ketika kita membuat sebuah anggaran itu harus berdasarkan data yang ada di sekolah. Bukan lagi ada kebutuhannya guru misalnya tiba-tiba kemudian itu langsung dia kemudian tidak seperti itu, tapi harus berdasarkan data. Sehingga SMK sukses hal ini. Saya mau lihat sama tenaga tidak punya rapor pendidikan 2024. Diakibatkan karena tahun 2023 itu sekolah ini tidak punya sekolah. Dua kan, karena kan tidak punya kelas 12, sehingga rapor pendidikan yang idealnya lahir setiap tahun, maka tahun 2024 ini rapor pendidikannya SMK kesehatan ini sekitar ini itu tidak ada. Itu nanti akan lahir lagi rapornya sekolah kita nanti tahun depan 2025 berdasarkan hasil asesmen nasional yang baru-baru dilaksanakan setelah bulan karena rapor pendidikan itu lahir dari beberapa data yang diakomodir dalam kalkulasi dalam sebuah rapor. Bukan hanya hasil asesmen nasional, tapi juga dari hasil selindia, hasil pendidikan pelajar yang diisi oleh siswa, diisi oleh guru, kepala sekolah, itulah mereka dianalisis selindia. Dan itu bukan hanya dua itu asesmen dengan selindia, termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan ajaran kita pada aplikasi
semua berpengaruh ke situ. Kemudian ini juga kalau pendidikan banyak yang fokus, banyak sekolah yang fokus di pelapor. Itu tidak. Kadang-kadang lapor tidak kan. 2023 sesuai tak? Menurut analisanya kepala sekolah, apakah rapor pendidikan 2023 itu sesuai dengan kondisi sekolah atau bertolak belakang atau berbanding terbalik dengan kondisi sebenarnya? Karena ada sekolah seperti itu. Tidak ada sampai kepala sekolah menolak itu hasil rapor pendidikan karena katanya tidak berbanding lurus dengan fakta yang ada di sekolah. Sehingga dari kementerian menyampaikan bahwa rapor pendidikan itu bukan hanya satu-satunya data yang dimiliki sekolah untuk melakukan perencanaan. Di samping rapor pendidikan, ada juga yang namanya hasil akreditasi. Jadi setiap satuan pendidikan itu punya hasil akreditasi, itu juga bisa dijadikan acuan sebagai dasar dalam menyusun program sekolah. Kebetulan sekolah kita ini akreditasinya sudah diperpanjang secara otomatis sampai tahun 2029, 5 tahun ke depan. Ya. Dan itu alhamdulillah diperpanjang otomatis. Andaikan tidak, andaikan harus kita kena yang namanya reakreditasi, tidak bisa kita diakreditasi karena ada satu tingkatan yang kosong. 12 itu. Jadi kesyukuran kita, status akreditasi kita diperpanjang secara otomatis untuk 5 tahun ke depan. Otomatis 5 tahun ke depan mudah-mudahan tingkatan yang kosong itu sudah terisi nanti. Karena tahun depan sudah insya Allah akan normal, sudah ada kelas 10, 11, dan kelas 12. Bapak dan Ibu sekalian, nah karena SMK kita ini tidak punya rapor pendidikan 2024, maka otomatis kita akan ambil rapor tahun sebelumnya. Jadi rapor pendidikan 2023 itulah yang kita jadikan dasar dalam menyusun program sekolah kita. Karena rapor 2024 itu tidak ada. Rapor 2023 ini lahir dari hasil asesmen tahun 2022. Itulah yang menggambarkan di situ bagaimana kondisi satuan pendidikan, bagaimana kondisi peserta didik kita. Karena di rapor itu sudah terakumulasi di situ. Bagaimana kemampuan anak didik kita, bagaimana kondisi sarana prasarana yang ada di sekolah, semua ada dalam rapor. Sehingga hari ini kita duduk bersama dengan kepala sekolah. Kepala sekolahnya hubungi saya, ini adalah dokter yang kebetulan juga saya sudah programkan untuk ke sini. Bahwa hari Kamis saya ke Makassar untuk masuk di sekolah. Kebetulan ada juga ibu kepala sekolah. Jadi hari ini saya kira waktu tepat kita duduk bersama, walaupun saya jauh dari kampung, ya, tapi sudah memprogramkan untuk hadir hari ini. Saya punya kampung Bapak Ibu di Bulukumba, di salah satu desa terpencil di Bulukumba, namanya Desa Tatanan Raya. Sekitar 30 km dari kota Bulukumba. Di kota Bulukumba baru kita bergeser ke timur, jalur menuju ke Tanjung Bira. Kalau tahu Tanjung Bira, ya, jalur ke sana. Di kota kecamatan Kota Bahari, saya punya kampung belok kiri, sekitar 8 km dari Tanah Biru. Kalau masuk ke Sirkuti kan masih ada lebih 10 km. Saya punya kampung, siapa tahu ada yang jalan-jalan di Bulukumba. Ya, kontak saya, kita ketemu di mana. Karena biasanya kalau teman-teman dari kota atau dari daerah lain, dia tahu saya ada di Bulukumba, dia telepon. Saya biasa temui dia di Bira. Jelas di mana dia posisinya. Kalau dia tidak, saya tanya tidak bisa berkunjung ke rumah saya, temui dia. Beberapa teman dari Parepare, dari Palong, saya harus temui karena kapan lagi baru ketemu. Bu dokter, saya tahu jalan-jalan ke Bulukumba, ya kontak bahwa saya ada di titik ini. Kalau tidak bisa kita ke rumah, ya saya yang dikunjungi. Misalnya, Bapak dan Ibu sekalian, rapor pendidikan di 2023 untuk SMK Kesehatan TNI Angkatan Laut Makassar ini beberapa poin-poin rekomendasi itu yang harus kita lihat oleh kepala sekolah, karena ini bagusnya rapor kita sudah ada terpilah-pilah di situ mana yang merupakan rekomendasi secara keseluruhan
dan mana yang ada rekomendasi prioritas. Otomatis rekomendasi prioritas inilah yang menjadi perhatian pertama, karena banyak rekomendasinya. Jadi rekomendasi itu adalah seluruh rekomendasi dari semua indikator-indikator yang ada, dan ada juga rekomendasi prioritas. Sehingga yang menjadi prioritas inilah yang pertama kita sorot dulu, apa yang menjadi rekomendasi kita. Dan di dalam itu di rapor sudah ada di situ indikator mana yang rendah, kemudian apa akar masalahnya. Jadi sangat mudah untuk membacanya. Contoh, di atas itu ada indikator link and match. Jadi link and match dengan dunia kerja. Apa yang menjadi akar masalahnya? Ternyata adalah guru SMK melakukan magang di industri. Berarti di sini kita perlu memprogramkan kegiatan magang industri. Atau karena ini kan magang industri, berarti orang dari sekolah yang ke industri. Bisa juga dibalik, orang industri masuk sekolah. Ini kan fungsinya sama kan? Jadi tujuannya sama, karena ujung-ujungnya adalah untuk pengembangan kompetisi siswa. Kalau dari industri masuk sekolah, namanya guru tamu. Ya, guru tamu, ibu misalnya dari industri masuk di sekolah menjadi narasumber, maka ini sama tujuannya ini. Tinggal nanti kita lihat plus minusnya, mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih menggunakan anggaran sedikit. Karena yang namanya kita mengelola pendidikan begini, tentu kita selalu berhitung anggaran. Apalagi kita punya sekolah yang sangat kecil. Ketika kecil, sekolah berarti kecil anggarannya. Ya. Sehingga dalam menyusun anggaran ini, betul-betul kita memperhatikan yang namanya skala prioritas. Mana yang paling dibutuhkan, maka itulah yang kita programkan. Tidak semua yang tertulis itu di atas di sini itu dapat kita programkan, karena kita berhitung besarnya anggaran. Mungkin kita akan laksanakan beberapa kegiatan, tapi dari segi volume mungkin yang harus kita kurangi. Yang tadinya mungkin 3, mungkin menjadi 1. Yang 5 mungkin menjadi 2. Tinggal kita atur seperti itu Bapak Ibu sekalian. Saya kira Ibu Kepala Sekolah berdasarkan hasil diklatnya, karena saya tahu bahwa beberapa kepala sekolah di Sulawesi Selatan dipanggil dikabarkan dari luar provinsi ya. Ada dari Papua, ada dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, ya, itu bergabung di Balai Vokasi untuk pelatihan. Dan saya kira sudah dibantu bagaimana membaca rapor ini, dan ini tidak sulit. Mengapa? Karena di dalam juga di rapor ini sudah ada contoh kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan untuk bisa memenuhi indikator-indikator yang kurang. Ya, karena terbaca Bapak Ibu, ketika kita masih posisi warna merah, di atas warna merah itu adalah posisi paling bawah. Karena ada merah, ada kuning, dan ada hijau. Ketika berada di warna merah, maka itu berada di posisi paling bawah. Karena ada 2 hal yang digenjot sekarang oleh pemerintah. Maka sekarang kalau kita nonton di televisi, di running text itu, tadi pagi saya sempat nonton televisi dulu, bahwa untuk program pemerintah sekarang adalah bagaimana meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Maka sekarang di 2024 ini, di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, itu lebih beratkan lagi kepada literasi digital. Bagaimana kemampuan literasi digitalnya siswa. Sehingga era ke depan ini memang menjadi tantangan bagi kita semua, bagaimana anak-anak kita bisa menguasai teknologi. Di samping juga teknologi itu kan membawa malapetaka, membawa bencana menurut Pak Prabowo, dan memang kenyataan. Ketika teknologi disalahgunakan, bukan dampak positif yang ditimbulkan, justru negatif. Maraknya informasi negatif sekarang. Sehingga memang kemampuan literasi digitalnya siswa itu harus ditingkatkan. Di sisi lain, attitude siswa itu juga harus kita tingkatkan, karena harus beriringan. Jangan-jangan kompetensi bagus, sementara attitude itu di bawah. Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian pada indikator-indikator berikutnya, kita cermati semua ke bawah. Tentu dari kepala sekolah sudah punya perencanaan kegiatan-kegiatan apa kira-kira yang harus saya lakukan ini
sehingga indikator link and match dengan dunia kerja ini bisa meningkat. Kemudian pada poin-poin berikutnya ada kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran di SMK kita ini, di sekolah kita ini berada di posisi sedang, dan ini juga menjadi rekomendasi. Apa akar masalahnya? Metode pembelajaran. Kalau misalnya metode pembelajaran, tentu ada kegiatan yang dilakukan oleh sekolah dalam bentuk IHT misalnya, workshop misalnya, sehingga kemampuan guru dalam menggunakan metode dan model pembelajaran itu dapat meningkat. Itu terbaca di sini. Dan itu untuk melaksanakan ini saya kira sekarang bagus sekali karena sekarang bisa dilakukan secara daring. Jadi kalau misalnya kita melaksanakan workshop, memanggil narasumber misalnya, narasumbernya tidak bisa datang di sekolah, ya mungkin kita narasumber secara daring saja. Ya. Tapi kalau misalnya bisa datang, lebih bagus lagi karena berbeda ketika kita bertemu di dunia maya dengan bertemunya di dunia nyata seperti ini. Itu Bapak Ibu. Jadi inilah poin-poin yang harus kita. Dari Bapak Ibu tadi ada masukan. Terima kasih Pak Ibu. Terima kasih kesempatannya. Terkait sedikit Pak tentang ini magang guru SMK di dunia kerja. Ini sasarannya gurunya ya. Pertama itu yang saya mau bertanya dulu, sasarannya kegiatan ini gurunya. Kalau disasarankannya untuk gurunya, berarti kalau ada pemateri yang tadi kan bilangnya bisa gurunya yang masuk keluar ke dunia kerja atau pihak dunia kerja dari luar yang masuk ke sini membawakan materi seperti begitu. Artinya kalau memang sasarannya gurunya, berarti itu mengharuskan gurunya untuk hadir bersama, duduk bersama untuk mendengarkan, mendapatkan materi. Seperti begitu gambaran yang saya pikir seperti begitu. Tapi tadi saya ada mendengar juga bahwa pemateri dari luar yang membawakan materi untuk siswa. Jadi saya agak bingung ini sasarannya ke guru atau ke siswa atau sama-sama. Itu yang saya mau minta kejelasan sedikit. Ya cukup saya kira. Oke, saya langsung saja jawab itu. Indikator kita yang terbaik itu adalah link and match dengan dunia kerja. Kemudian kalau kita lihat akar masalahnya, kalau kita melihat akar masalah ya, guru ini perlu melakukan magang di industri. Jadi kalau berdasar lapor ini guru yang magang, ya. Tetapi untuk kerjasama link and match itu bisa kita lakukan terbalik, ya. Dari luar yang masuk ke sekolah. Apakah gurunya yang diajari atau langsung siswanya? Tapi kalau dia dari luar ke sekolah, lebih bagus langsung. Karena tujuan akhir kan siswa ya, bukan guru. Supaya tidak singkat dulu di guru, tapi bisa dihadirkan sama-sama di tempat yang sama. Guru hadir, siswanya hadir. Ya. Bisa kita lakukan seperti itu untuk menciptakan ini link and match-nya. Ya. Tetapi khusus untuk rapor ini guru ke industri. Tinggal nanti kita bagaimana programnya kepala sekolah. Apakah rapornya memang ini yang kita mau tuntaskan? Tinggal nanti ibu kepala sekolah yang meramu, dan ini juga belum final ini. Izin Pak, saya dari pelatihan juga ada dikatakan seperti ini, kita akan menghadirkan industri untuk penyelarasan kurikulum. Betul. Jadi untuk senior-senior guru kejuruan, terutama kan kita di bidang kesehatan, tiap tahun itu pasti banyak sekali perubahan-perubahan, perkembangan-perkembangan sistem kesehatan yang kita ikuti dari Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan juga Pak, kita mengikuti. Terutama sekarang kalau saya lihat Pak, rekam mediknya sekarang sudah elektronik Bapak. Jadi dari arahan Kementerian Kesehatan sudah seperti itu, jadi kita kena imbasnya Pak. Terus terang kurikulum yang di sekolah
memang harus diselaraskan dengan dunia industri. Jadi ada kemungkinan nanti kita akan kumpul bersama dengan dunia industri. Selain dari Diskes Lantamal 6, kemungkinan kita akan memanggil dari mengundang dari pihak Lantamal, Jalamari serta Ladowi, dan kebetulan Pak kita ada MOU dengan Kabupaten Bantaeng, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng. Mungkin juga kita akan menyurat mengundang ke sana, pihak sana untuk duduk bersama. Kita akan membahas kira-kira ibaratnya materi apa yang akan kita masukkan ke kurikulum sekolah untuk menunjang penyelarasan. Artinya siswa kita, peserta didik kita nanti siap kerja memang. Jadi jangan sampai kurikulum yang kita pakai sudah tertinggal. Makanya dikatakan kalau SMK itu fleksibilitasnya di sana Bapak. Harus memang mengait bekerja sama, kolaborasi selalu tiap tahun dengan dunia kerja. Jadi apa yang dibutuhkan oleh pihak dunia kerja itulah yang akan kita ajarkan ke siswa kita. Jadi bukan hanya monoton dari kurikulum dari Kementerian Pendidikan, tetapi harus memang diselaraskan dengan dunia kerja. Karena SMK alumninya fokus untuk bekerja, lulusan alumni siap kerja. Itu kan dengan ini Pak, link and match. Jadi sekalian nanti di sana dibahas apakah guru yang kita magangkan plus kita akan memberikan guru-guru tamu ke siswa Bapak. Iya. Jadi mudah-mudahan ini akan mengangkat nilai rapor pendidikan sehingga nanti ANPK ataupun Sulinjar di tahun depan, rapor pendidikan mendatangnya lagi di tahun 2026 lebih maju. Ada lagi mungkin berkaitan Bu Febri, cukup Diva. Nah ini Diva Pak, alumni kami. Coba berdiri dulu Diva. Ini alumni Pak, dan sekarang sudah kami guide kolaborasi lagi untuk membimbing adik-adiknya ke depan. Nah ini merupakan salah satu contoh nyata kita pihak sekolah itu selalu berkolaborasi baik dengan pihak di lingkungan sekitar ataupun dengan alumni. Jadi alumni kita seperti yang tadi sudah disampaikan memang terkenalnya itu Pak unggul secara disiplin, karakter. Anggarannya teman-teman silakan dilihat. Yang wajib ibaratnya kita tidak bisa geser-geser pendanaannya yaitu eskul, ekstrakurikuler, kemudian listrik, kemudian dapodik. Ini insentif untuk operator dapodiknya bertahap ini ya. Kemudian transport guru, saya rasa ini guru-guru sudah tahu ya, tiap bulan kan sudah ada seperti itu. Kemudian wali kelas per bulannya itu kita berikan fee 150.000 Bapak. Kemudian untuk ATK ini untuk yang pengelolaan sekolah Pak, kita anggarkan 600.000. PPDB kita anggarkan 1.500.000. Untuk honor guru ini artinya dari SPP siswa, kalau masih kurang kita support dari dana bos untuk honorarium guru, itu pun per bulan tergantung dari jam kerjanya Pak, seperti itu. Yang wajib itu tidak bisa digeser adalah eskul, listrik, dapodik, transport guru, wali kelas. Jadi yang bisa fleksibel ini ATK. Artinya apa fleksibel? Kalau ATK kita tidak sampai 600 dibelanjakan, masih sisa mungkin 200, bisa kita geser di ARKA. Untuk rancangan tahap kedua, nah rancangan tahap kedua ini berbeda, ada di wali kelas Bapak. Bahan klinik. Nah ini bahan klinik kita minta juga partisipasi sumbangan dari siswa. Jadi terus terang bahan kliniknya itu kan tiap minggu mereka ada klinik Pak, 1 kali itu untuk kurikuler lah, menambah untuk skillnya. Tiap hari Rabu mereka melakukan praktek klinik. Nah, jadi ini Bapak Ibu anggaran sudah dibuka dan ini tidak asal-asalan, sekali lagi ada arahan dari dinas. Ini pun baru mau dirancang Pak, diajukan ke dinas. Nah belum tentu juga disetujui. Penggunaan anggaran itu menggunakan istilah transfer non tunai. Jadi setiap ada kegiatan itu bisa kita dicairkan uangnya itu kalau dikirimkan ke penyelenggaranya. Atau mau beli barang misalnya, beli barang, ambil dulu, cari dulu uang lain, beli di toko. Sebentar baru transferkan ini yang pergi membeli. Karena tidak bisa diambil dulu uangnya, harus transfer dulu. Makanya sekarang terlambat sekolah. Jadi sekolah itu harus ada yang bermodal, yang bisa menelangi itu.
Jadi rekan-rekan guru, marilah saya ajak, mari kita aktif. Sebenarnya kementerian itu sudah mempersiapkan banyak program sebenarnya untuk rekan-rekan guru. Tergantung dari mau tidaknya kita belajar. Setahu saya kemarin dari bidang vokasi di KPTK itu sudah mengarahkan saya untuk bidang kesehatan itu Pak, katanya ada fokus ke bagian mana, nanti saya tinggal cari linknya. Nah itu kemungkinan biasa ada program upskilling untuk guru-guru. Jadi tetapi ya itu kalau misalnya pelatihan itu Pak, waktunya itu kemarin itu kita seminggu. Ini mencontohkan kepada teman-teman, kalau kita mau belajar harus memang kita ikhlaskan waktunya kita. Jadi saya nggak mau Pak dikenal kayak wah kepala sekolah bidang kesehatan tahu apa sih tentang pendidikan. Nah saya buktikan lewat itu. Saya belajar dunia pendidikan, saya dipanggil, saya betul-betul ibaratnya tahu tentang pendidikan, bukan hanya sekedar gelar saja, tetapi betul-betul saya ingin mengelola sekolah ini biar sesuai jalurnya seperti itu. Jadi semangat teman-teman, mungkin akan terbuka peluang-peluang lain bagi kita semua. Tetapi sekali lagi, luangkanlah waktu kita untuk perkembangan diri kita sendiri, kemudian perkembangan sekolah dan siswa terutama. Demikian Pak, mungkin ada lagi tambahannya Pak? Iya, silakan. Terima kasih sekali lagi teman-teman atas waktunya. Jadi kegiatannya yang saya catatkan ada magang di pihak industri, sudah mendapat persetujuan secara tidak langsungnya, karena kalau langsung kan harus administrasi dulu seperti itu. Kemudian pengembangan pombel, pembentukan pombelnya, pengaktifan pombelnya, kemudian pembinaan perpustakaan. 3, mudah-mudahan anggaran Arkas kalau dilihat dari rancangannya Pak tidak masuk semua ke Arkas. Jadi mudah-mudahan masih bisa diambil dari dana sekolah seperti itu. Semoga pertemuan ini bukan menjadi yang terakhir, tetapi awal dari kita bertemu-temu terus tiap bulan untuk kumpul. Jadi sekali lagi jangan sungkan-sungkan teman-teman, kalau ada permasalahan tidak ingin dibahas di grup, silakan langsung WA pribadi, terbuka selalu 24 jam. Silakan. Demikian. Terima kasih. Di satu tahapan perencanaan telah kita selesaikan, dan mudah-mudahan ini apa yang kita laksanakan hari ini dapat terwujud, dan semua mimpi-mimpi kita, mimpi kepala sekolah itu dapat terwujud nanti. Mempersingkat waktu saja kita tutup hari ini, karena saya mau balik sebentar ke kampung halaman, karena besok saya kelompok Luguma dengan kegiatan yang seperti ini saya harus hadiri lagi. Itulah resiko jadi pengawas provinsi. Saya kira mari kita bersama-sama menutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.